Salam jumpa. Semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, semangat, dan kebahagiaan. Kembali kita bahas tentang analisa perancangan sistem informasi, yaitu pada activity diagram untuk perilaku program aplikasi. Jadi perilaku program aplikasi, kalau kemarin kita masih perilaku aktor utama, sekarang perilaku program aplikasi. Namun ini ada sedikit tambahan mengingat tambahan yang lalu ya, bahwa yang lalu kita mengatakan bahwa akhir dari sebuah activity diagram adalah sebuah buffalo eyes ya, atau activity final node ya, mata sapi ya. Dan mata sapi ini boleh ada beberapa, boleh lebih dari satu ya, di sebuah activity diagram boleh lebih dari satu. Ternyata ada satu lagi untuk menghentikan sebuah di activity diagram, yaitu adalah flow final node. Kalau ini cuman menghentikan flow-nya saja, alirannya saja. Kalau sini kan menghentikan aktivitasnya. Ya. Pada flow final node ini sifatnya adalah tidak terlalu kuat ya dalam menghentikan sebuah aktivitas ya. Hanya flow-nya dihentikan, tidak dilanjutkan. Nah, ini misalnya ini tadi ya, mencek pemesanan online di web. Kalau nggak ada ya sudah, kita nggak lanjutkan. Nah, kita hentikan, tapi aktivitas tetap berjalan gitu ya. Itu bedanya antara flow final node dengan activity final node ya. Dan di sini kita juga masih menggunakan berada dalam fork dan join, garis fork dan join, artinya bahwa kegiatan ini aktivitas dalam lingkup garis fork dan garis join, berarti kegiatan aktivitasnya dilakukan secara bersamaan ya. Itu mengingatkan tambahan yang lalu. Ini juga sama. Kalau pada realitanya mungkin karena kita akan bahas mengenai activity diagram dari perilaku program ya. Jadi salah satunya yang dicontohkan dalam adanya kegiatan aktivitas fork dan join adalah misalnya mengakses tabel pelanggan, mengakses tabel lebih dari satu ya. Misalnya di sini akan mencetak sebuah rekap penjualan, di mana dalam rekap penjualan ini harus dibahas, harus dibaca, harus diakses data dari dua tabel berbeda, misalnya tabel pelanggan dengan tabel pesan. Dan itu pembacaannya dilakukan bersamaan, maka kita gunakan garis fork dan garis join. Kalau ada 3 tabel ya berarti 3 sini. 4 tabel ya berarti 4. Nah, ini saya contohkan karena tadi kita akan membahas tentang aktivitas dari perilaku program aplikasi ya. Bila tidak dikaitkan dengan pembahasan, memang tidak dikaitkan, ini pembahasannya tentang ke level yang lebih rendah lagi, yaitu masalah kalau seandainya pakai pipeline, bahas kemudian ada dual ALU ya, alunya ada 2 dalam sebuah komputer prosesor ya, atau prosesornya dalam bentuk array, atau ya terjadi pre-processing lah, maka ya eksekusi sebuah program aplikasi biasanya akan selalu berurutan ya. Jadi dalam fork join ini kemungkinan tidak akan terlalu banyak model activity diagram dari algoritma program aplikasi yang dibangun sebagaimana yang sering menjadi dasar penjelasan sistem kerja komputer, yang itu berurut mulai dari input, proses, dan output. Ya, ini kita ingat sekali lagi, kita sedang membahas activity diagram dari perilaku program. Nah ya, perilaku program ini umumnya adalah berurutan. Jadi kita akan jarang menggunakan garis fork dan garis join, itu maksudnya ya. Nah, ini saya contohkan aja bahwa salah satu bentuk contoh daripada activity perilaku program seperti apa sih gitu ya. Ini ada kata menerima aktivasi dari user. Nah, semua susunan kata dalam sebuah kotak aktivitas ini adalah seolah-olah programnya yang ngomong ya. Si program yang ngomong, bukan user bukan aktor yang bicara, tapi program yang bicara. Jelas ya? Jadi saya program menerima aktivasi dari user yang akan menggunakan program saya, yang akan menggunakan saya, kan gitu ya. Kemudian saya akan menampilkan form login. Nah, saya sebagai program akan menampilkan form login, kira-kira itu maksudnya ya. Kemudian bayangkan setelah form login ini diaktifkan, maka si user akan mengetikkan username dan passwordnya. Maka apa yang akan dilakukan oleh si program adalah mencuplik data dari login, dari text boxnya gitu ya misalnya ya. Kemudian dicek, baca tabel hak aksesnya ada apa enggak, kan gitu ya. Jika tidak ada ya sudah, berarti selesai, activity dihentikan. Kalau ada data login ada di tabel, maka yang dilakukan adalah
Saya sebagai program akan menampilkan menu utama. Nah, ingat ya, saya sebagai program akan menampilkan menu utama sehingga terlihat oleh si user. Ya, kemudian dia berlanjut. Kalau user mengklik menu input, misalnya kita bikin biasa ya, kalau dalam program biasa kan ada menu, ada sub menu, ada menu utama, ada sub menu utama. Misalnya di sini ada si user akan mengklik misalkan menu input, maka akan larinya ke sini ya. Kemudian diklik ada sub menunya lagi, misalkan input data master, maka kalau si user mengklik sub menu input data master, maka saya sebagai program akan mengaktifkan tabel data master, gitu ya. Kalau si user mengklik sub menu input data transaksi, maka saya sebagai program akan mengaktifkan tabel data transaksi. Nah, gitu ya. Setelah itu lanjut ya, ini kemudian di sini ada saya akan mencuplik atau mengquote data di text box ya. Kemudian saya sebagai program akan mencek dan membandingkan data inputnya ya. Kalau data itu ada ya sudah, berarti flow-nya dihentikan ya. Kalau data itu tidak ada, maka akan dilakukan pengupdatean. Saya sebagai program akan mengupdate database, gitu ya. Nah ini kalau seandainya si user mengklik menu lainnya, salah satu adalah mengklik menu exit, ya sudah, berarti tutup database, berhenti sudah aktivitas ya. Tapi kalau si user mengklik laporan, maka saya sebagai program akan cek lagi apakah user klik sub menu laporan barang, maka akan cetak laporan barang. Apakah user mengklik menu laporan lainnya, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi saudara harus membayangkan bahwa semua aktivitas, semua kata, susunan kata yang dalam kotak-kotak aktivitas ini adalah yang ngomongnya si program, bukan aktor, bukan user, bukan programmer. Jelas ya? Seandainya saudara sudah paham, coba saya contohkan di sini. Misalnya saudara akan membuat program aplikasi, setelah di running dia akan menghasilkan menu utama seperti ini, ada input, ada informasi, ada cetak, dan ada exit. Dimana kalau diklik menu input, maka keluar sub menu lain, yaitu menginputkan data barang atau menginputkan data transaksi. Kalau diklik menu informasi, maka yang keluar adalah informasi tentang data stok barang atau informasi tentang data transaksi, gitu ya. Kalau seandainya yang diklik adalah menu cetak, maka akan tampil di sini mencetak rekap penjualan kah, atau mencetak laporan penjualan kah. Ada rekap, ada laporan, beda ya. Ada mencetak laporan keuangan kah, atau mencetak laporan stok. Silakan saudara buat activity diagramnya untuk perilaku program yang menghasilkan menu-menu atau menu yang seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi pada tayangan lainnya. Terima kasih.